Sahabat Desa, kembali lagi bersama saya Ismi Iskandar dan kali ini saya sedang berada di Mamuju, Sulawesi Barat. Sekarang saya lagi janjian nih sama seorang wanita hebat. Kira-kira siapa ya? Wah, ini dia nih. Halo. Gimana kabarnya, Bu? Baik, sehat. Wah, akhirnya kita bisa ketemu juga ya. Nah, sahabat desa, Mbak Ija ini adalah direktur dari Yayasan Karampuang, yang mana yayasan ini disupport oleh UNICEF dan menjadi jejaring desa Dungkait untuk mengentaskan anak sekolah yang tidak sekolah lagi. Nah, Mbak, sambil nunggu kopinya nih, aku mau tanya, sebenarnya awal mulanya dari Yayasan Karampuang ini sendiri seperti apa sih? Jadi kita berusia 18 tahun bersamaan dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2004. Di awal bekerja itu fokus di penyediaan data. Kita tahu tantangan pembangunan adalah perencanaan itu seringkali tidak berdasarkan data. Iya. Ya, jadi dengan ketersediaan data maka kita tahu apa masalah-masalah yang harus kita tangani kayak gitu. Oh gitu. Terus terkait dengan UNICEF apa nih kaitannya? Karena UNICEF kan isunya adalah pemenuhan hak anak, sejalan dengan kami. Jadi kita tahu bahwa dari data itu di Kabupaten Mamuju itu angka anak tidak sekolah itu cukup tinggi. Semoga kedepannya Kabupaten Mamuju ini betul-betul tuntas anak tidak sekolah. Tidak ada lagi anak yang sekolah. Amin, amin. Tapi sebenarnya alasan anak tidak mau sekolah lagi atau putus sekolah itu sebenarnya apa ya? Berkaitan dengan alasan ini cukup banyak ya di. Silakan. Makasih. Sambil ngopi aja, Bu. Ya, jadi alasan anak tidak sekolah di Kabupaten Mamuju ini cukup kompleks. Pertama, karena di daerah Mamuju ini lokasinya kebanyakan itu daerah pegunungan. Jadi akses untuk mendapatkan pendidikan itu masih terbatas. Tidak semua orang punya akses yang sama. Kita juga banyak juga pesisir, jadi banyak anak-anak yang kemudian ikut orang tuanya melaut, mencari nafkah, kayak gitu, membantu orang tua mencari nafkah. Selain itu, tadi anak yang bekerja, ada juga anak yang menikah. Ya kita tahu di Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat ini juga tertinggi angka perkawinan anak. Jadi masalah-masalah itulah yang saling taut-menaut, yang berdampak anak akhirnya tidak bersekolah kayak gitu. Gitu. Nah, terus untuk strategi atau metode apa sih yang digunakan oleh Yayasan Karampuang ini untuk mengatasi hal tersebut? Di awal kita sudah punya data. Nah, data ini kita konfirmasi kembali ke desa. Bagaimana situasi terkini? Jadi semua kita ajak untuk ikut terlibat dalam proses ini. Berarti concernnya itu untuk anak yang putus sekolah di Mamuju. Ya. Kalau Desa Dungkait sendiri nih, datanya seperti apa anak-anak yang tidak sekolahnya? Ya, jadi kalau untuk Desa Dungkait, kita di sana sejak 2012. Jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu kita uji cobakan. Tahun 2012 itu kita sasar semuanya. Jadi tempat ngumpul. Biasanya di mana aja tuh tempat kumpulnya? Di lapangan bola, lapangan voli kayak gitu. Jadi bersama dengan Pak Desa kita datangi supaya mereka punya motivasi motivasi dari diri sendiri harusnya. Ya. Nah, untuk datanya ini sendiri bisa kita akses di mana sih? Sistem Informasi Pendataan Berbasis Masyarakat, disingkat SIPBM. SIPBM. Di dalam aplikasi SIPBM itu sendiri ada apa aja? Jadi mulai dari aspek pendidikan, ada perumahan, sanitasi, kesehatan. Yang kita intervensi adalah pendidikannya. Karena kita tahu dari situ kita bisa lihat, oh si anak ini dia putus sekolah di jenjang sekolah apa dan apa alasannya kayak gitu. Itu bisa kita analisa atau bisa kita lihat dari data SIPBM itu. Wah, menarik banget nih Mbak. Ini benar-benar menginspirasi saya untuk tahu lebih detailnya lagi mengenai pendidikan yang ada di Desa Dungkait. Kalau gitu saya mau langsung ke Pak Kadesnya aja kali ya? Ya, betul. Keindahan Indonesia bagian tengah sangat tidak bisa terelakkan. Desa Dungkait ini kalau dilihat sepertinya banyak potensi yang bisa diberdayakan. Tapi mengapa pemerintahnya justru konsentrasi ke pendidikan ya?
Sekarang saya mau ke kantor Desa Dungkait. Ikuti terus perjalanan inspiratif dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, saya Ismi. Saya direkomendasikan sama Bu Ija untuk ketemu sama Pak Kades. Pak Kadesnya ada? Ada. Bisa langsung ketemu sama Pak Kadesnya? Bisa, mari saya antar. Terima kasih. Ada Pak Deh, ini Oh, iya. ada Mbak Ismi mau ketemu dengan kita, mau bincang-bincang kaitannya dengan PATS. Oh ya, dengan Mbak siapa? Ismi Pak. Pak Arman. Oh iya. Nah sebelumnya saya mau tanya, sebenarnya kenapa sih Desa Dungkait ini concernnya kepada pendidikan? Saya selaku Kepala Desa Dungkait masuk sejak 2018 bahwa di Desa Dungkait ini ternyata sangat banyak anak-anak di usia remaja itu putus sekolah. Itu yang menjadi concern kami sehingga melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Salah satunya ini Salah adalah satunya program adalah PATS ini. program PATS. Di desa kami sudah melakukan pembentukan tim PATS. Keterlibatan semua ini dalam hal ini Babinkan Timas dan Bambinsanya ini selaku pendamping dalam melakukan door to door kepada anak-anak yang sudah dinyatakan bahwa di sinilah anak yang putus sekolah atau yang rentan putus sekolah, memberikan pemahaman terutama kepada orang tua sampai kepada anak-anak ini untuk bisa kembali ke sekolah. Wah, ini sih menarik ya Pak buat saya karena Iya. katanya tadi door to door. Iya. Artinya itu menyeluruh gitu ya Pak? Iya, akhirnya di 2021 itu anak yang putus sekolah itu sudah kami nyatakan kami kembalikan ke sekolah. Wow, Iya. ini artinya program PATS ini Program PATS ini. efektif ya Pak ya? Iya, Untuk dilakukan di Desa Dungkait ini. Alhamdulillah ya. Dan semoga aja ini bisa menjadi percontohan juga ya untuk desa-desa lainnya Amin, yang amin, mempunyai amin. masalah yang sama. Terus Pak, yang saya mau tanya lagi, ada nggak murid-murid yang sudah bersekolah, tiba-tiba nggak mau sekolah lagi? Terus bagaimana untuk solusinya Pak? Ini yang kami temukan di lapangan. Menangani hal seperti ini kami melakukan pembentukan PKBM. Apa tuh Pak PKB? PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat di mana di dalam pembelajaran PKBM ini bukan hanya menulis, membaca, akan tetapi dia melakukan pembelajaran sesuai daripada keinginan anak-anak ini sendiri. Wow, Iya. berarti misalnya saya suka musik bisa belajar Iya, musik, boleh tari belajar gitu musik. ya. Begitupun misalnya kalau anak-anak ini hobinya nelayan, itu dilakukan pembelajaran untuk nelayan. Kiranya anak ini hobinya untuk beternak misalnya, itu akan dilakukan pembelajaran bagaimana cara beternak dengan baik. Wah, ini Iya. menarik sekali untuk saya kulik lebih dalam lagi. Tapi Pak, untuk detail-detailnya saya bisa tanya kepada siapa ya Pak? Pak Gani. Pak Gani yang lebih berperang garda terdepan terkait dengan penanganan anak putus sekolah yang ada di Desa Dungkait. Oke, saya boleh minta kontaknya Pak? Boleh. Ya. Biar saya langsung hubungi. Ya, terus selain daripada alasan kenapa sesuai daripada latar belakang saya kejar paket dan menurut saya bagaimana anak-anak ini belajar di PKBM untuk bisa mendapatkan ijazah setara dengan sekolah formal. Berarti kalau dibantu dengan adanya ijazah itu mereka juga jadi lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik ya Pak ya? Iya, betul. Baiklah sahabat desa, akhirnya saya sudah mulai mengerti mengenai jejaring pengentasan anak tidak sekolah yang ada di Desa Dungkait ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di perjalanan inspiratif dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sahabat desa, setelah ngobrol dengan kepala desa, saya diminta untuk ketemu dengan Pak Gani. Kata kepala desa, saya akan dapat informasi lebih banyak lagi nih tentang metode-metode yang diterapkan dalam penanganan anak tidak sekolah. Halo? Iya Pak, ini saya Ismi yang tadi di chat. Saya udah di dermaga.
kebetulan tadi saya direkomendasikan oleh Pak Kades buat ketemu Pak Gani untuk menanyakan detail-detail mengenai PATS. Oh iya, kebetulan saya adalah ketua tim PATS, kemudian ini teman saya, namanya Pak Surjadi. Halo Pak Ismi, wah senang banget nih saya bisa ketemu Bapak berdua ini untuk ngasih tahu saya lagi lebih detail mengenai PATS. Nah pertama nih Pak, ini kan untuk merangkul anak-anak ini agak susah ya. Betul. Apalagi moodnya kadang satu pengen main game atau satu lagi pengen berenang ke laut atau kemana. Itu bagaimana cara merangkulnya itu Pak? Anak-anak yang putus sekolah ini lahirnya dari data SIPBM. Data SIPBM itu di situ menunya ada anak-anak putus sekolah dari berbagai latar belakang. Ada yang putus sekolah karena bekerja, ada yang putus sekolah karena pernikahan dini, kemudian ada memang yang tidak mau sekolah. Nah, dari semua permasalahan inilah kita membuat sebuah program, membuat sebuah jejaring atau kerjasama bersama dengan semua masyarakat yang ada di sini. Bekerja sama dengan kepala sekolah, Babin Kamtipmas, kemudian Babinsa, kemudian kepala dusun. Nah, kalau dari Pak Gani sendiri kan ini sudah mengajarkan banyak anak-anak nih. Kesulitannya apa sih Pak? Tantangannya banyak juga. Tantangannya itu yang pertama sulit untuk beradaptasi. Kita buat metode sedemikian rupa sehingga mereka itu tertarik. Contoh misalnya kita buat games dulu, buat tepuk-tepuk, buat apa ya, buat games seperti itu. Buat games. Ini yang untuk formal atau? Untuk non formal. Oh, berarti ada yang formal, ada yang non formal juga ya. Terus untuk yang metode non formalnya seperti apa Pak? Biasanya kan setiap anak ini minatnya beda-beda. Iya. Jadi misalnya yang satu suka masak, satu suka nelayan. Jadi pembagian pembelajarannya gimana tuh Pak? Ya itu kita kelompokkan. Kita buat satu kelompok yang khusus untuk nelayan, kita buat kelompok khusus untuk yang perempuan, yang masak dan lain sebagainya. Oh gitu ya, jadi lebih terarah mereka ya. Betul. Biasanya kan kalau yang sekolah non formal gini mungkin lebih banyak peminatnya karena memang itu lebih passionnya dia gitu ya. Misalnya suka melaut, dikasih ilmu tentang melaut. Tapi kan kadang yang dibutuhkan itu adalah ijazah formal ya Pak ya? Di non formal ini kan kami juga sudah kerjasama dengan PKBM namanya. Nah di PKBM itu kan ada dapodik khusus yang suatu saat nantinya ketika menyelesaikan jenjang pembelajaran di situ akan mendapatkan ijazah juga yang setara dengan formal. Oh gitu, tapi ada nggak sih yang dari sekolah non formal terus dia mau ikutan yang formal juga? Ada. Oh iya, ada banyak Pak? Ada banyak. Contohnya ada Arwan yang baru-baru kami masukkan ke dalam sekolah formal. Sekarang dia sudah bersekolah di SMK 1 Tapalang. Wah, di sini pantainya indah banget ya, Pak. Wah, iya betul warnanya juga beda banget. Itu Arwan yang kami kembalikan ke sekolah sekarang. Wah, Arwan, sini. Hai, aku Ismi. Wah, kamu habis cari-cari ikan nih ya? Saya mau tanya nih Pak, gimana perasaan Bapak melihat ada anak yang tadinya putus sekolah dan sekarang kembali bersekolah lagi? Wah, kalau itu ditanya saya sangat senang sekali. Di mana kemarin-kemarin saya sangat susah untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah. Sekarang si Arwan dengan mudahnya setelah dia melihat proses sama teman-temannya itu, dia sudah langsung menawarkan diri, Kak, saya mau sekolah kembali secara formal. Si Arwan ini putus sekolah bukan karena dia tidak mampu, tetapi dia memang anaknya kemarin kurang motivasi untuk sekolah, akhirnya malas. Wah, tapi sekarang udah semangat dong. Terus setelah kamu sekolah, apa nih kamu dapatkan dari sekolah? Ilmu pasti dong. Dapat banyak teman. Teman baru. Oke deh. Abis ini kita mau kemana lagi nih Pak? Oh iya, tadi saya dapat WA dari Mbak Ija, katanya setelah ini saya mau ajak Mbak Ismi untuk ketemu Pemda, mau ke Pemda. Oh bisa iya, ikut boleh. kan? Boleh banget dong, saya semangat banget nih. Ya udah kalau gitu Arwan mau lanjut mancing biar dapat ikan yang banyak? Mau lanjut mancing. Lanjut, tos dulu dong. Semangat. Harus kembali ke sekolah ya. Oh iya. Sebelumnya saya terima kasih banyak karena sudah diberi kesempatan buat ketemu Bapak, buat tanya-tanya lebih detail lagi. Tapi tadi sebenarnya ada Pak Gani juga Bu, mau ikut. Cuman beliau lagi ada urusan sebentar. Nah tadi kan kita sempat menyinggung masalah portal ATS ya. Iya. Sebenarnya portal ATS sendiri itu apa Pak? Kira-kira program tangani total, tapi ya sekaligus juga membuat kesesuaian dengan situasi saat ini. Kita sebutlah serius untuk itu, maksimum ya. Ya memang kita serius untuk menangani karena data di Sulbar itu menunjukkan fantastik untuk regional, anak tidak sekolah.
Nah, Pak Sekda, Ya. yang ingin saya tahu banget nih, untuk keseriusan pemerintahnya sendiri itu udah sejauh mana, Pak? Keseriusan kami itu memantapkan koordinasi pengelolaan anak tidak sekolah di kabupaten dengan provinsi. Nah, apa bukti koordinasinya itu ya setiap saat kita melakukan rapat-rapat koordinasi rutin. Yang kedua, memastikan juga daerah itu mengalokasikan anggaran di lingkup pemerintah kabupatennya sendiri untuk memastikan bahwa semua usaha yang dilakukan pemerintah itu direspon dan diikuti oleh siapapun yang terlibat di dalam portal itu. Dan ini sekali lagi kebanggaan kami bagi Sulbar karena pada level provinsi mencoba membenahi anak tidak sekolah ini pada level kebijakan provinsi. Yang selama ini banyak itu pada level kabupaten kota. Kalau ada pertanyaan level keseriusannya, alhamdulillah Sulbar ini sudah mengambil sikap untuk melihat bahwa ini bukan hanya permasalahan di kabupaten tetapi juga permasalahan di provinsi. Tindak lanjut dari keseriusan kita, tahapan berikutnya adalah sesudah kita melakukan pendataan dengan presisi tadi adalah kita ingin melakukan launching. Gerakan kembali ke sekolah itu perlu diketahui oleh banyak pihak dan sekaligus juga awareness bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Nah, kita undang kembali kawan-kawan yang ikut terlibat merancang, Yayasan Karampuang, dari NGO yang lain, dari media, dari university, untuk menyampaikan bahwa ini sekarang kita sudah intervensi dari usaha kita sebelumnya, pendataan dan segala macam. Itulah yang menjadi capaian antara dari portal ATS yang saat ini digagas dan dikembangkan oleh kawan-kawan di provinsi. Wah, semoga saja itu semua bisa berjalan dengan lancar ya. Amin, amin. Dan pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat di Desa Dungkait dan juga di Sulawesi Barat terutama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Nah, sahabat desa, pengembangan potensi sumber daya manusia ini berawal dari pendidikan, yang mana pendidikan ini berproses hingga menciptakan gagasan dan juga kreativitas yang sangat luas. Kepedulian pendidikan yang diciptakan oleh UNICEF, Yayasan Karampuang, dan juga Desa Dungkait ini menjadi sebuah inspirasi yang patut dicontoh. Saya Ismi Iskandar, pamit undur diri dan sampai jumpa di perjalanan inspiratif dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Makasih ya Pak. Makasih, sukses. Ya. Ya, alhamdulillah.